Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan sesuai jadwal hari ini kita belajar Nahwu ya di jam pertama ya. Nah, itu di baik. Ya. Sudah terlihat ya? Ya, Ustaz. Mari kita sampai mana? Tanda-tanda SIM Ustaz kemarin. Tanda-tanda isim ya. Ya. Udah berarti. Ya, tanda-tanda isim. Baik. Kita bahas tanda-tanda isim pada hari ini insya Allah. Baik, sebagaimana yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya, bahwasannya kalimat itu terbagi kepada 3, yaitu ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, dan ada harfun atau huruf. Huruf itu bisa bertugas sebagai kata sambung, bisa juga sebagai kata penghubung atau kata tugas, seperti itu. Kata sambung ya, paham. Misalnya saya pergi ke ila, maka tanpa ila nggak terbentuk suatu kalimat seperti itu. Kemudian bagian pertama adalah isim. Nah, isim itu sendiri dia memiliki ciri-ciri untuk bisa dikenali, begitu. Isim memiliki ciri-ciri untuk bisa dikenali. Baik, kita baca. Yang pertama, tanda-tanda isim. Untuk mengenal isim bisa diketahui dengan beberapa tanda. Yaitu pertama, berakhiran kasroh. Ketika sebuah kalimat itu ujung dari hurufnya, harokatnya kasroh, maka bisa dipastikan itu adalah isim. Contohnya, Ar-Rahimi, Bismi. Nah, ini kan dari awal. Bismi. Mi-nya ini ismi adalah isim. Allahi, bismillahi. Allahnya juga adalah isim. Bismillahi, Allahnya adalah isim. Kemudian Ar-Rahimi, Rahimi di situ juga dikatakan sebagai isim. Seperti itu. Jadi alamat yang pertama adalah kasroh. Berarti kalau ada kalimat yang tidak bisa berakhiran kasroh, dia bukan isim. Contoh misalnya, saya pergi. Bahasa Arab saya pergi apa? Ana adhabu ya. Bahasa Arab saya pergi, ana adhabu. Ana adhabu, si adhabu ini dia nggak bisa jadi kasroh, nggak bisa ana adhabi, nggak bisa. Kalau ana adhabi berarti salah dalam pengucapan gitu.
Karena dia itu adhabu, seperti itu. Dia nggak bisa kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berakhiran tanwin. Baik tanwinnya itu dhammatain, fathatain, atau kasratain. Dhammatain jelas ya, waladun, rajulun, bintun, imra'atun. Itu semua adalah tanda-tanda isim. Kapan dia menjadi fathah? Ketika di depannya misalnya ada kata-kata, ada huruf inna misalnya, inna waladan. Kemudian saya melihat anak kecil, ra'aitu waladan, gitu kan? Waladannya menjadi apa di situ? Ra'aitu waladan menjadi maf'ul bih. Ra'aitu waladan. Saya melihat seorang anak. Maka seorang anak di situ menjadi maf'ul bih dan dia fathah. Nah, fathah di situ bisa diucapkan karena dia adalah isim. Fathatennya, tanwinnya bisa diucapkan karena dia adalah isim. Kalau dia bukan isim maka nggak bisa bertanwin. Nah, kayak tadi saya pergi, nggak bisa adhabun, adhabin, adhaban tuh nggak ada. Seperti itu ya. Nah, kemudian baik, yang ketiga, diawali dengan alif lam, baik qamariyah ataupun syamsiyah. Diawali dengan alif lam, baik qamariyah ataupun syamsiyah. Sebuah kalimat yang bisa dimasuki dengan alif lam untuk sebuah penjelasan, untuk menjadikan kalimat tersebut ma'rifah, maka dia adalah isim. Ketika Anda menyebut kitabun, ketika kita menyebut kitabun, dan kita sudah belajar di Durusulullah, ditambahkan alif lam jadinya apa? Al-kitabu. Maka kalimat kata kitabun ini ketika bisa ditambahkan alif lam maka disebut isim. Maka disebut isim. Berbeda halnya ketika tadi contohnya lagi yang sama, saya pergi, ana adhabu, nggak bisa, ana al adhabu nggak bisa. Ana al adhabu tidak boleh. Seperti itu. Nah, di sini contohnya ada al ustadu, ada an najmu, ada al qamaru, ada asyamsu. Nah, kalimat ini disebut isim, tapi walaupun nggak ada alif lamnya, dia tetap apa? Dia tetap isim ya. Jadi ketika disebutkan ustadzun nggak pakai alif lam, isim bukan isim. Walaupun tidak ada alif lam. Karena kalau nggak ada alif lam, dia jadinya apa bacanya? Ustazun. Ustadzun. Nah, apa tanda isim di ustadzun? Tanwin. Tanwin. Gitu ya. Alif lam nggak ada tanwin. Seperti itu. Alif lam nggak ada, dia tergantikan dengan tanwin. Baik, barakallahu fikum. Ini artinya bisa dilihat sendiri ya. Nah. Kemudian diawali dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Tanda yang keempat. Mulai dari yang pertama menerima kasroh. Yang kedua apa? Tanwin. Tanwin. Tiga, Alif lam. Nah, keempat diawali dengan huruf jar. Jar mungkin bisa diikuti. Udah hafal huruf jar? Belum.
Belum. Ya. Ini saya tuliskan saja di mana di chat ya. Sepertinya saya sudah pernah menulis di chat ini tentang huruf jar. Sepertinya. Min, ila, an, ala, kemudian fi, rubba, alba'u, akaku, alham. Itu di chat saya chat ya. Nah, dibaca sama-sama yuk. Min ila, Min ila, an ala, an ala, fi rubba, fi rubba, Hilang ba, tulisannya. Hilang Ustaz. Kenapa? Yang habis P tadi nggak, itu tulisannya hilang. Tulisannya hilang. Iya. Yang habis P tadi apa tuh, Ustaz? Oh, fi rubba. Bentar ya, saya ini aja deh, pakai Word biar kelihatan. Capture. Screen, sorry. Oke, Bismillah. Nah ini saya perbesar dulu. Min ila, min Nah, ini teman-teman ya. Ini ala, fi, min ila, min ila, ila, an ala, an ala, fi rubba, fi rubba, ba kaf lam. ba kaf lam. Ini kalau ditulis secara tekstual tulisannya al-ba'u. Cuma kalau secara ucapan itu bacanya ba. Jadi hurufnya itu cuma satu, ba doang. Itu huruf jar. Kaf juga ka doang, lam juga lam doang. La doang itu hurufnya. Min ila, min ila, an ala, An ala, fi rubba, fi rubba, ba kaf lam. ba kaf lam. Nah, ada 9. Min artinya apa? Yang biasa kita dengar dari ila artinya ke, an. Bisa dari, bisa tentang, ala. Nah, yang sering digunakan di atas, ini yang sering digunakan di dalam misalnya. Rubba itu mungkin, ba itu dengan, kaf itu seperti, lam itu untuk. Nah, afwan, lil milki, iya, apa namanya, peruntukan seperti itu. Nah, nah ini huruf jar. 9 huruf ini ketika dia masuk kepada sebuah kalimat, maka kalimat setelahnya itu adalah isim. 9 huruf tadi, ini ada di sini, min, ada ila, ada ala, ada fi, disebutkan 4. Ketika masuk kepada sebuah kata, maka kata itu adalah isim. Begitu ya. Sebab kata kerja atau fiil, dia tidak menerima huruf jar. Kata kerja atau fiil, dia tidak menerima huruf yang 9 tadi. Contoh yang sama saya gunakan, ana adhabu. Apa? Ana min adhabi, nggak bisa. Ana ala adhabi, saya di atas pergi, saya dalam pergi, saya dari pergi, saya dengan ana bi adhabi, saya dengan pergi. Apa? Ana ruba adhabi, nggak bisa juga. Pokoknya 9 huruf itu tidak ada yang bisa masuk ke kata kerja. Nah, ketika 9 huruf itu masuk kepada sebuah kata, maka kata itu adalah isim atau kata benda. Ke masjid. Masjid adalah isim. Nah, coba lihat di sini. Ilal masjidi. Tanda isimnya ada berapa? 1, 2, 3 ya, Ustaz. 1, 2, 3. Mana yang ketiga?
Kas bukan Ustaz. Iya, iya. Benar. Ila sama kasroh. Oh, tiga. Tiga. Apa Ila ya? alif lam kasroh. Iya, ada ila, ada alif lam, ada kasroh gitu kan? Iya. Jadi lengkap dia. Lengkap. Iya. Kurang satu sih. Nah, Kurang satu. iya, kan yang lengkap 4 katanya. Kalau 3 belum. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini di sini juga fil baiti. Baik. Ada fi, alif lam, dan Kasroh. nah, barakallahu fiikum. Nah, dan selanjutnya. Nah, ini kalau nggak ada alif lam ya nggak apa-apa. Misalnya ila masjidin jadinya. Ila masjidin. Pergi ke sebuah masjid yang belum jelas masjidnya yang mana gitu kan. Tapi kalau ilal masjidi, ya kita jelas perginya ke sebuah masjid yang sudah sama-sama kita ketahui seperti itu. Baik, lanjut ke yang kelima, menunjukkan orang atau kata benda. Walaupun tidak kasrah, walaupun tidak ada alif lam, seperti itu. Walaupun tidak kasrah, walaupun tidak ada alif dan lam. Contohnya Aisyah tuh. Aisyah tuh dia apa? Kasrah enggak? Alif lam enggak juga. Kemudian dia huruf jar enggak juga, gitu kan? Tapi dia kata nama orang ya sudah, enggak usah diapa-apain lagi. Itu isim udah fix. Gitu ya. Enggak usah diapa-apakan lagi. Aisyah. Dia isim, jelas nama. Nah, keterangan untuk memudahkan mengenal isim bisa dengan memperhatikan tanda isim tersebut. Maksudnya jika menemukan kalimat yang berakhiran kasroh, pasti isim sekalipun belum diketahui artinya. Jika menemukan kalimat yang berakhiran kasroh, pasti isim kasroh, pasti isim sekalipun belum diketahui artinya. Jadi kalau udah nemu kalimat akhirannya kasroh, udah itu bilang aja isim, walaupun kita nggak tahu artinya apa. Demikian juga kalau ada tanwin, ada alif lam, itu pasti isim karena fiil tidak mungkin bertanwin atau fiil juga tidak mungkin menggunakan alif lam. Kayak tadi, ana al-adhabu, saya pergi, nggak usah pakai al-adhabu, tapi justru hanya adhabu saja, begitu ya. Nah, kemudian lanjut. Ini 5 hal ini, atau kalau yang terakhir nih nggak usah dihafal, karena yang terakhir ini sudah jelas ya, nama orang nggak usah diapa-apain lagi, itu udah pasti isim. Mau namanya Barak, mau namanya nama-nama yang bukan bahasa Arab lah ya, namanya Budi, udah itu isim deh, tulis dalam bahasa Arab gitu kan. Maupun nggak ada tanwin, nggak ada kasroh, nggak ada alif lam, itu isim gitu. Nah, yang sangat urgent untuk dihafal 4 hal sebelumnya. Jadi kita mengidentifikasi sebuah kata itu mudah. Ketika dia isim maka hukumnya apa? Ketika dia fiil maka hukumnya apa? Gitu. Nah, huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Ini benar ya? Huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasrah. Dan huruf jar ini tadi sudah saya sebutkan, ada 9, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, kita masuk ke fi'il. Yang punya tanda itu nggak cuma isim. Fi'il juga punya dong. Yang punya tanda bukan cuma isim. Fi'il juga punya tanda. Ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah kalimat dalam paragraf, maka yang kita identifikasi bukan cuma isim, tapi juga fi'ilnya. Dan apa fungsi fi'il di situ, apa maknanya, begitu. Itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita bacakan, fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Ini sama ya? Sama seperti apa?
Ini sama seperti isim, kalimat menunjukkan suatu arti. Karena isim juga menunjukkan suatu arti. Tapi bedanya, isim tidak disertai dengan waktu. Kita nyebut Muhammad, ya sudah, mau nyebutnya sekarang, mau nyeritain yang masa lalu, mau nyebutnya yang akan datang, maka kalimatnya tetap Muhammad. Muhammad, 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 Muhammad. Seperti itu. Dan memiliki makna. Seperti itu. Makanya nama Nabi SAW itu memiliki makna. Muhammad, yaitu terpuji. Begitu ya. Nah, contohnya kataba, telah menulis. Kataba fi'il madhi. Yaktubu, sedang menulis. Itu fi'il sedang terjadi apa? Namanya? Fi'il yang sedang terjadi? Mudhari. Fi'il yang untuk perintah? Fi'il amr. Fi'il amr. Nah, ini belum bahasan kita, cuma buat spoiler aja teman-teman. Kalau fi'il itu juga kembali pada 3 ya. Spoiler. Nah, kemudian kataba, telah menulis, itu menunjukkan masa lampau. Karena dia adalah fi'il madhi. Ketika dia menunjukkan waktu, maka dia kata kerja. Ketika dia menunjukkan waktu saat ini atau yang akan datang, itu pun dia kata kerja. Maka konsekuensinya adalah kita harus tahu apa saja itu fi'il madhi dan tasrifannya, dan apa saja itu fi'il mudhari dan tasrifannya. Kataba, kataba, katabu, seperti itu kan. Nah, tadi di awal lupa, kita nggak humahu. Nanti insya Allah di akhir. Kataba, kataba, katabu, seperti itu. Menulis, 2 orang menulis, mereka menulis gitu. Yaktubu, fi'il mudhari. Fi'il yang menunjukkan saat ini atau yang akan datang. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, seperti itu. Nah, ini harus bisa kita ulang-ulang. Baik, itulah fi'il secara pengertian singkat. Kemudian fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Itu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Di sini jelas bahwasannya fi'il ya, kita tahu lah ya, kata kerja, dalam bahasa Inggris verb. Setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, ini pertama, waktu terjadi suatu perbuatan, masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Ketika disebutkan tentang sebuah cerita, maka dilihat aja apakah ceritanya itu masa lampau, saat ini, atau masa yang akan datang. Maka pada hal tersebut terdapat sebuah fi'il seperti itu. Nah, kemudian tanda-tanda fi'il pun memiliki tanda. Untuk memudahkan mengenal fi'il bisa diketahui dengan beberapa tanda. Kapan kita bisa mengidentifikasi fi'il? Maka kita bisa mengidentifikasi fi'il dengan hal-hal berikut ini. Dan ini harus coba dipahami juga dengan seksama. Fi'il atau kata kerja, dia memiliki tanda agar kita bisa mengenalinya. Dan mengenali tanda-tanda ini tidak mudah memang. Butuh proses, gitu ya. Kalau sekarang belum berhasil mendekati dan memahami huruf-huruf ini atau tanda-tanda ini, maka di kemudian hari kita akan bisa memahami insyaallah ta'ala. Yang penting apa? Sabar. Ya Fahri, sabar Rich. Kalau belum bisa deketin sekarang, sabar aja ntar. Ya gitulah tuh. Jomblo kan Rich? Jomblo kan? Jomblo. Iya kelihatan sih mukanya. Iya.
Kalau Pak Beni, insya Allah udah nggak jomblo. Ini maksudnya Iya. mau bantuin anak tuh. Hah? Maksudnya mau bantuin anak. Enggak sih, Oh, mau enggak. ini aja ngeledekin aja. Oh, ngeledek. Dari Emang sendiri paling tuh. enak yang ngeledekin jomblo. Iya. Jadi mengenali tanda-tandanya itu memang butuh proses. Kalau tadi tanda isim ada 5, sekarang tanda fiil ada 4 apa 5? Ada 5. Ada 4 ya. Nah, 4. ya. Jadi kita sabar aja dan pelan-pelan. Insya Allah kalau belum berhasil mendekati atau memahami, di lain waktu insya Allah akan berhasil. Jadi Ceh, bismillah aja. Nah, Insyaallah. baik, yang penting ikhtiar. Baik, tanda-tanda fiil ada 4. Yang pertama diawali lafaz qad. Apa tuh qad? Qad itu bisa berarti sungguh dan maknanya itu sebenarnya kalau dalam tafalsobia disebutkan ada 4 makna qad itu dan di syarah jurumiyah. Nah, dalam masalah ini qad artinya sungguh dan menjelaskan makna sudah dekat gitu ya. Misal dalam lafadz qomat. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Sungguh telah dekat waktu didirikannya salat. Sebuah kalimat yang diawali dengan qad, maka dia adalah fi'il. Karena qad tidak bisa masuk kepada isim. Nggak bisa. Ana punya pulpen, bahasa Arabnya qalamun. Tiba-tiba qad qalamun. Apa qad qalamun? Sungguh pulpen. Nggak bisa. Tapi qad ini hanya masuk kepada fi'il. Gitu ya. Qad qamatis shalah. Qamat fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, kemudian tanda kedua adalah diawali huruf sin. Diawali huruf sin. Di mana huruf sin ini bermakna akan. Sesuatu yang kita ucapkan dan bermakna mustaqbal, bermakna waktu yang akan datang, maka dia tidak akan bisa masuk kecuali kepada kalimat yang menunjukkan waktu juga. Contoh, yadhhabu, tadi sudah saya sebutkan, atau adhabu. Apa arti yadhhabu? Nih, yadhhabu. Ya, mohon maaf. Aduh. Gila ini. Tadi sampai mana tadi? Sampai sin. Sampai sin ya. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Semoga gangguan ini cepat pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan ini. Astagfirullah. Baik. Sampai sin. Sebentar, kita share screen dulu. Nah, ketika kalimat atau huruf sin yang bermakna akan, dia itu masuk ke sebuah kata kerja, contohnya pergi, yadhhabu, maka dia itu bermakna akan datang. Sayadhhabu, dia akan pergi, begitu.
dia akan pergi. Kalau saya pergi, sa'adhabu, saya akan pergi. Makanya karena si sin ini menunjukkan waktu yang akan datang, dia tidak mungkin masuk kepada isim karena isim nggak menunjukkan waktu. Ana punya pulpen lagi tadi. Tiba-tiba ana ngomong saqalamun. Apa saqalamun? Akan pulpen, nggak ada artinya. Ya, maka tidak bisa sin masuk kepada isim. Karena isim tidak menunjukkan kepada waktu. Antum megang pulpen ya terserah. Antum menyebut pulpen juga terserah maknanya apa. Nggak ada terkait antum nyebut pulpen tuh pulpen yang akan datang atau pulpen yang sekarang, pulpen yang sebelumnya. Enggak. Qalamun ya qalamun, pulpen. Kemudian yang ketiga adalah diawali huruf saufa. Saufa ini kurang lebih maknanya sama kayak sin. Cuma paling bedanya kalau sa itu menunjukkan yang akan datang tapi dekat. Saya mau pergi ke kantor. Ngomongnya kemarin atau tadi pagi ngomong. Jam 8 saat habu ilal maktab. Jam 8 saya mau pergi saat habu ilal maktab. Saya mau pergi ke kantor. Misalnya begitu. Tapi kalau dibilang saya mau haji. Saya mau haji. Dia baru daftar sekarang nih. Kemarin dia baru daftar. Ngambil kuota haji. Maka ngomongnya nggak pakai sa. Tapi pakainya apa ini? Saufa. Saya mau haji. Saufa ahujju. Saya mau haji. Karena apa? Entah 5 tahun lagi. Entah 10 tahun lagi. Gitu. Pakainya yang jauh, saufa. Nah. Kalla saufa ta'lamun. Kenapa dikatakan saufa di situ? Surat apa itu? Iya, surat apa? Kausar. Takasur. Kausar ya. Atau kausar. Bukan. Iya kan? Takasur. Iya, takasur. Iya, takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kenapa? Karena ayat sebelumnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke kuburan. Masuk ke kuburan. Iya, sampai kalian itu zurtum, menziarahi kuburan. Zurtumul maqabir. Karena kan nggak tahu kapan gitu. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Maka apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali kamu akan mengetahuinya. Begitupun dalam surat An-Naba misalnya. Kalau itu kalla saya alamun ya, tsumma kalla saya alamun. Itu pakai sin. Itu menunjukkan dekat. Dan itu ada hikmahnya juga ya. Ini kalla saufa ta'lamun, berarti itu sesuatu yang tadi jauh. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah berakhiran ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah apa? Tak mati yang menunjukkan jenis perempuan. Tak mati yang menunjukkan jenis perempuan. Tak ta'nis sakinah itu nih tak maftuhahin. Ketika tak ta'nis sakinah ini diperuntukkan untuk wanita dan hanya masuk kepada fiil. Misalnya qalat, dia seorang wanita sedang atau telah berkata. Kalau di hadis itu sering ya. Misalnya qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat. Sita ini menunjukkan apa? Menunjukkan anas. Seperti itu. Dan ini apa namanya? Tidak masuk juga kepada isim. Misalnya anak punya buku sekarang, kitabun. Dimasukin tak ta'nis. Kitabut.
Nggak ada ya. Nggak mungkin, nggak bisa. Begitupun saufa. Saufa kitabun. Apa? Yang akan datang kitab. Maknanya tidak bisa. Maka sekali lagi, ini adalah fiil, dia punya 4 tanda. Ada masuknya qad, masuknya sin, saufa, dan ada diakhirkan dengan tak ta'nis sakinah. Seperti itu. Nah, baik. Catatan, sin menunjukkan waktu yang dekat. Saufa menunjukkan waktu yang masih lama atau jauh. Ketiga catatannya, untuk mengetahui fiil bisa diperoleh melalui 2 cara. Dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja. Pertama, kata fiil itu gampang. Membaca dalam bahasa kita juga kata kerja. Membaca, menulis, minum, makan, berlari, berbicara, memukul, berjalan, itu semua kata kerja. Bisa dilihat dari makna. Kedua, melalui tanda-tandanya. Mengetahui fiil melalui tanda-tandanya. Pertama tadi, qad, contohkan qad aflahal mu'minun. Kemudian sayasla, terdapat huruf apa? Sin di sini. Maka itu fiil. Yang ketiga yang ketiga di sini tak ta'nis sakinah. Itu baru fiil. Jadi ada 5, fiil ada 4. Baik, kenapa ada yang tanya? Baik, kalau nggak ada yang nanya nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga huruf. Ini, Alfonus, ya, Alfonus. Itu yang untuk fiil tadi itu, tanda-tanda fiil yang 4 tadi itu, apakah digunakan untuk mudhari, madi, dan amr? iya. Qad bisa untuk madi dan mudhari. Qad qomat madi. Qad yakun juga bisa mudhari. Itu makanya saya sebutkan qad itu ada 4 makna. Tapi saya tidak jelaskan di sini, tapi karena ditanya saya coba sedikit jelaskan saja. Qad qamat itu artinya telah datang, sebentar lagi akan datang waktu sholat atau akan didirikan sholat. Qad ketika masuk ke fi'il madhi, maka dia bisa bermakna dekat. Tapi qad ketika masuk kepada fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan masa depan, maka di antara maknanya menunjukkan taklil, sedikit. Menunjukkan jarang. Contoh, saya bilang gitu, apakah hari ini Ahmad pergi ke sekolah? Qad yadhhab, gitu. Qad yadhhab. Bisa aja dia datang, gitu artinya. Yadhhabu fi'il mudhari. Ketika qad masuk ke fi'il mudhari, maka di antara maknanya itu lit taklil, untuk menyedikitkan atau untuk kemungkinan yang tidak banyak gitu. Itu di antara maknanya saja. Nanti ada lit taksir untuk banyak, tapi itu tidak saya bahas pada kesempatan kali ini. Intinya qad bisa masuk ke fi'il madhi mudhari. Adapun sin, maka fi'il mudhari saja. Karena kan sin artinya masa depan. Nggak ada sadahaba, nggak ada sadoroba. Saufa juga nggak ada saufa doroba, tapi saufa yadrib, masa depan. Adapun ta'nis sakinah yang sukun mati hanya di fi'il madhi. Yang keempat hanya di fi'il madhi. Karena fi'il mudhari dia taknya itu terbuka. Ta'nisnya terbuka. Nantilah kita bahas insyaallah. Kalau di fi'il madhi baru dia sukun. Begitu. Semoga bisa dipahami. Semoga menjawab ya. Tadi siapa yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Ana, Ustaz. Siapa itu?
Anak. Rida. Oh, Roida. Baik, barakallahu fiik. Ya, Ibu Roida atau Mbak Roida, semoga bisa menjawab ya. Ada cukup jelas ya. Nah, kemudian catatan sin akan menunjukkan waktu yang dekat, saufa waktu yang jauh. Untuk mengetahui fiil bisa dengan kata kerja atau melalui tanda-tandanya. Baik. Kemudian kita masuk ke huruf ya. Huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Huruf adalah sebuah kalimat atau kata yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Dalam bahasa Indonesia, huruf disebut juga dengan kata sambung atau penghubung atau kata tugas. Itu huruf. Wa, thumma, min. Kalau wa doang, orang nggak paham apa wa. Tiba-tiba kita ngomong, Muhammad, summa. Apa summa? Nggak ada artinya. Maka dia nggak bermakna kalau sendiri. Tapi kalau disatukan dengan kalimat lain, maka memiliki makna. Contoh, saya dan Ahmad pergi. Ana wa Ahmad, nahnu, ana wa Ahmad, nadhab. Gitu. Kami dan Ahmad pergi. Wa di situ bermakna. Kemudian thumma juga ketika dia sendiri nggak bermakna. Tiba-tiba kemudian atau min seperti itu. Baru min memiliki arti ketika saya bilang saya pergi ke pasar. Ana adhabu, saya pulang dari pasar. Ana raja'tu minas suq, dari pasar seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ini ada idza, apabila, ada au, ada in. Dan huruf ini bukan cuma huruf jar ya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Huruf itu tidak cuma huruf jar. Ada huruf-huruf nasab, ada huruf jar, ada huruf ataf. Banyak ya. Kalau tadi disebutkan di pembahasan isim, huruf yang menjadi tanda isim huruf apa namanya? Huruf jar. Huruf jar. Huruf yang menjadi tanda isim namanya huruf jar. Itu huruf jar tidak mewakili semua huruf. Ada huruf-huruf yang selain huruf jar, yang selain yang 9 tadi, yang kita tidak sebutkan. Di sini ada in nggak ada di yang 9 tadi. Au nggak ada di yang 9 tadi. Idza tidak ada di yang 9 tadi, yaitu di huruf jar. Seperti itu. Wa juga nggak ada, thumma juga nggak ada di huruf jar. Min baru ada. Min baru ada. Kenapa? Iya, min ada ya. Kan huruf jar. Iya, min huruf jar. Misalnya tadi apa tadi huruf jar yang 9? Min ila, min yang pertama. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Iya. Nah, huruf-huruf itu semuanya, baik huruf jar atau huruf yang lainnya, maka dia tidak memiliki makna kalau sendiri. Kalau bergandengan dengan kata lain memiliki makna. Dan huruf itu tidak memiliki tanda. Huruf tidak memiliki tanda. Dan tanda-tanda huruf itu adalah tidak bertanda. Paham ya? Tanda huruf adalah tidak memiliki tanda. Memiliki ciri itu. Iya. Intinya huruf dia tidak memiliki tanda atau tidak memiliki ciri yang khusus seperti isim dan fi'il. Nah, baik. Nah, ini kita sudah masuk kesimpulan. Ini cukup jelas ya. Huruf disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf terbagi dua, ada huruf hijaiyah, huruf ma'ani, sudah saya jelaskan. Kalimat adalah lafaz yang telah mempunyai arti. Baik 1, 2 huruf atau lebih dalam bahasa Indonesia disebut kata.
Ya, kalimat atau kata itu susunan dari para huruf yang membentuk sebuah makna. Dari ya misalnya kata ba, susunan hurufnya kata ba. Dari kata ba inilah maknanya menulis seperti itu atau telah ditulis, telah tertulis. Kalimat terbaik pada 3 isim, fi'il, huruf. Seperti itu. Kalimat terbaik pada 3 isim, fi'il, huruf. Isim adalah kalimat yang menunjukkan nama atau sifat baik orang, tempat, binatang atau yang lainnya. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan. Haraf atau huruf adalah kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Isim atau fi'il memiliki tanda-tanda tersendiri, sementara huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Nah, kesimpulan pada pelajaran kali ini, kita cukupkan pembahasan pembagian kalimat di pertemuan kedua ini, yaitu kalimat terbagi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, isim memiliki 5 tanda, fi'il memiliki 4 tanda, huruf tidak memiliki tanda. Dan setiap tanda-tanda itu, misalnya isim menerima kasrah, menerima tanwin, ada alif lam, kemudian masuk harfu jar dan nama benda. Fi'il tanda-tandanya masuk qaf, qad, masuk sin, masuk saufa, kemudian apa? Tak tanis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Nah, dan huruf tidak memiliki tanda khusus. Huruf lihat saja dari kondisi huruf tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita sudahi, kalau ada pertanyaan maka dipersilakan. Tet, makna kode itu apa itu? Mana apa? Kode yang di tanda-tanda fiil itu. Qad Iya. itu sungguh. Tapi iya, itu makna dasarnya sungguh. Cuma dia punya makna-makna khusus. Tadi yang sudah Anda sebutkan. Kalau ada 4 makna qad, di antara makna qad menunjukkan waktunya sudah dekat akan terjadi. Di antara makna qad juga menunjukkan apa namanya? Tadi apa? Ini jarang terjadi atau kemungkinannya kecil. Ya. Kalau bedanya sama inna apa tuh? Inna dia Sungguh juga kan? iya beda karena secara pekerjaan berbeda. Kalau inna apa namanya? Dia menasobkan setelahnya. Dia menasobkan setelahnya. Nah, misalnya inna Muhammadan. Inna Muhammad. Sungguhnya Muhammad jadi isim inna. Isim innanya itu mansub begitu. Sedangkan qad enggak. Qad apa namanya? Tidak menasobkan setelahnya. Secara pekerjaan berbeda. Tapi secara arti beda juga ya. Soalnya qad itu biasanya untuk sesuatu yang sudah terjadi dan untuk menguatkan. Pada qamatis shalah. Pada qamatis shalah. Nah. Dan nggak boleh lafaznya diganti. Inna Qamatis shalah. Inna sholata misalnya gitu. Inna qamata nggak bisa. Inna qamatis shalah. Inna qamat. Nah, nggak bisa nih. Nah, karena kan apa namanya si inna itu juga yang saya ingat dia tidak apa namanya bisa pada setiap kalimat begitu. Kalau inna qamati itu nggak masuk. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi yang tanyakan? Dan inna masuknya ke huruf-huruf itu ya, yang menasobkan dia. Nah, lanjut. Kalau tidak ditanyakan maka kita rehat dulu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bentar lagi kita akan Waalaikumsalam.